rahimakumullah, inilah ancaman Allah ya. Kita selalu dalam kebaikan. Jadi setelah Allah katakan bahwa masing-masing kita ini punya kedudukan derajat, masing-masing bisa baik bisa buruk. Ya. Allah pun tidak akan melupakan apa yang kita lakukan. Allah pun mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik semata-mata adalah anugerah Allah kepada kita. Allah Maha Kaya dengan perbuatan-perbuatan kita, dan Allah pun juga mampu untuk menggantikan yang lebih baik kalau kita tidak mau diperbuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir adalah apa? Bahwasanya yang dijanjikan Allah pasti akan tiba. Nah, kalau sudah datang yang dijanjikan Allah, tidak ada yang sanggup menolaknya. Ya. Hal yang paling bisa kita lihat di depan mata setiap hari dan setiap saat, kematian. Kalau sudah ajal tiba, siapa yang mampu menahan? Ya. Dokter tidak mampu, bahkan dokternya pun juga mati. Ya. Tidak akan bisa menahan. Kalau sudah ajal datang, itulah makna ayat ini. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Semua yang dijanjikan Allah pasti akan datang, pasti akan ada waktunya, ada masanya. Nah, kalau sudah datang, wa ma antum bimu'jizin, semua kalian tidak ada yang sanggup untuk menolaknya. Siapa yang mau menolak ajal? Kalau kiamat sudah datang, siapa yang mampu untuk menolak kiamat kalau sudah datang? Hisab kalau sudah ditegakkan, siapa yang bisa lari daripada hisabnya? Siratal mustaqim kalau sudah dibentangkan, siapa yang mampu untuk menahan? Tidak ada yang sanggup. Karenanya hadirin rahimakumullah, ini ayat-ayat yang menggetarkan kita ya. Agar apa? Manusia sadar. Kita kembali ya, sebelum waktunya terlambat ya. Makanya kehidupan ini adalah kesempatan demi kesempatan. Sebelum terlambat. Itu yang dipesankan Rasulullah SAW kepada kita, sebelum terlambat. Jangan kita punya penyakitnya setan, kata Nabi. Setan yang selalu apa? Dia mengatakan nanti tidak, begitu. Nah, terus begitu ya. Sampai nanti ketika sudah tiba waktunya baru kita mengatakan seperti yang digambarkan dalam banyak ayat. Bukan ayat satu. Ketika datang itu ajal, maka banyak di antara orang yang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tangguhkan jelas kita, tangguhkan ya Allah. Sudah dibuka oleh Allah rahasianya. Ya, sudah dibuka semuanya oleh Allah. Kita baru bilang laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin beramal soleh ya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, beruntunglah kita, bersyukurlah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kehidupan masih ada dalam badan kita. Allah masih beri kita bisa mendengarkan petunjuk-petunjuk seperti ini. Kita masih bersama-sama. Kadang-kadang kita, ya Allah, kasihan orang yang hidupnya habis untuk dunianya saja. Tidak sempat mereka untuk mengkaji ayat-ayat seperti ini. Tidak sempat mereka untuk menggetarkan hatinya. Ya. Tidak sempat mereka untuk merenungkan ayat-ayatnya. Karena apa? Kesibukan yang melelahkan. Maka sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis-majelis seperti ini, masjid yang selalu menyiapkan kita dengan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Agar apa? Kita selalu siap sedia. Itulah yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga istiqomah kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih ada beberapa waktu, saya berikan kesempatan kepada hadirin kalau ada yang ditambahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis mengatakan bahwa kalau kamu membangun masjid, maka Allah akan bangunkan masjid di surga. Pertanyaannya adalah, apakah nanti kita di surga kita masih menyembah Allah? Kalau kita menyembah Allah, arah kiblatnya kemana? Kedua, kalau banyak yang itu kan, apakah kita kan banyak nih yang istilahnya Islam ini begini model-modelnya macam-macamnya. Nah, kan yang satu sahabat jamaah yang diterima Allah dalam hadis kan begitu. Jadi gimana? Kira-kira apakah kita masih, kita Allah udah kasih reward kan, kita udah taat pada Allah. Lalu kita bangun masjid, tahu Allah bangunkan masjid di surga. Nah, jadi surga itu dibangun masjid, kemana arah kitanya? Apakah masjid sama yang kita bangun sekarang ini bentuknya sama atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis yang sangat populer ya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah, bukan masjid. Baitan. Jadi rumah. Sering kita terjemahkan dengan istana. Tentu rumah di surga istana kita. Jadi yang membangun masjid, maka insya Allah dia akan dibangunkan istananya. Para ulama katakan, apakah membangun secara fisik atau juga termasuk di antara membangun masjid itu memakmurkannya. Jadi tidak hanya kita misalkan yang punya harta, maka kita dengan materi kita membangun masjid kita titipkan 1 sak, 2 sak, 3, 4 semen dan seterusnya, itu bagian daripada bana masjidan. Tapi termasuk pembinaan itu juga adalah pemakmuran. Jadi yang mungkin kita kurang berkelapangan dengan harta, maka kita pun punya peluang yang sama, makmurkan dengan sholat berjamaah. Makanya Nabi SAW katakan hal yang sama persis. Ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke masjid dalam keadaan suci, maka ini hadis kemudian menjadi salah satu pedoman dan juga dalil afdolnya kita datang ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Karena begitu ya, barang siapa yang datang ke masjid dalam keadaan suci, lalu dia tidak ada yang melangkahkan dan menuju ke masjid itu kecuali takarrub dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecuali Allah akan bangunkan istana setiap kali dia pergi dan setiap kali dia pulang. Satu kali dia datang, satu istana. Sekali dia balik, satu istana lagi. Sama dengan orang yang bangun masjid. Ini juga peluang bagi siapa? Mungkin kalau kita yang tidak berkelapangan, tidak usah bersedih. Allah pun Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita setiap waktunya. Memang kadang-kadang hadirin rahimakumullah, tabiat kita. Jadi tabiat manusia itu memang malas. Kita ini punya lemah semangat. Maka bersyukurlah kita kemudian dengan hadis-hadis seperti ini. Karena apa? Yang menyemangati kita. Makanya diutusnya Nabi itu nikmat luar biasa. Betul. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Sungguh sebuah kenikmatan atas orang-orang yang beriman. Ketika apa? Diutusnya seorang utusan. Kenapa nikmat? Sebab kita ini hadirin rahimakumullah punya tabiat malas. Nah, dengan spirit yang dibangun oleh Nabi, motivasi-motivasi seperti ini, kita nggak lemah begitu. Datang ke masjid itu nikmat rasanya. Datang ke masjid itu ringan rasanya, mudah begitu. Bagi sebagian orang beratnya luar biasa. Karena apa? Imannya kurang, spiritnya kurang. Karena dia keyakinannya lemah. Maka hadis seperti ini, ya Allah, subhanallah, ringan kita. Datang sejauh apapun, kita bela-belakan. Sejauh apapun, apalagi nikmat kalau kita menjadi tetangga masjid. Setiap waktu dengar itu ada. Subhanallah, itu yang kita rindukan. Ya, rumah dekat masjid, kita bisa sholat 5 waktu, maka insya Allah itulah nikmatnya orang bertetangga dengan masjid. Tapi syaratnya satu, tetangganya masjid, sholatnya mesti di masjid. Maka mengkhianati nikmat Allah kalau jadi tetangga masjid nggak pernah menginjakkan kaki di masjid. Aduh, subhanallah, ini mengkhianati betul ini. Padahal banyak orang cari jadi tetangganya masjid. Jadi tetangganya masjid, insya Allah kita dapat berkahnya kan, begitu kan? Jadi dengar azan terus. Nah ini seperti itu insya Allah. Jadi kalau kita di sana, insya Allah tempat rehat, tidak ada lagi amal. Semuanya adalah tempat pembalasan. Maka disebutkan Darul Jaza. Di sana adalah tempat pembalasan. Tidak ada lagi letih lagi kita. Nikmat semuanya, menikmati semua. Kita tidak ada lagi nikmat. Makanya yang di dunia menikmati semuanya, nanti di akhirat tinggal sengsaranya. Nah kalau kita di sini adalah nikmatnya, ya sengsara juga. Sengsara juga. Tapi yakin seyakin-yakinnya, insya Allah. Makanya selalu kita orang beriman ini tengok jangan sampailah kita yang menggadaikan yang lebih kekal abadi. Sabar ya, sabar tahan. Maka ada orang bilang 1,5 jam ya. Dan ukuran kan begitu kan? Ada orang yang menghitung 1 hari di sisi Allah 1000 tahun. Ternyata kalau kita punya jatah umur 60 tahun, tidak lebih kita dalam pandangan Allah hidupnya hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Ya Allah, 1,5 jam. 1,5 jam. Dan seringnya Bapak Ibu sekalian, kita tabiat dunia ini tak tahunya. Biasanya tak tahunya sudah punya anak, tak tahunya sudah punya cucu, tak tahunya sudah beruban. Dan seterusnya begitulah hidup ini. Kadang-kadang begitu, itulah hidup. Maka manfaatkan setiap waktu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dapat hal yang sangat istimewa hari ini.
Jadi ada rekening tertua ya di dunia. Mungkin sebagian bapak-bapak sudah ini sebagai hal yang sangat menarik sesungguhnya. Agar apa? Manfaatkan. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa rekening tertua ternyata miliknya sahabat Utsman bin Affan. Sampai sekarang rekeningnya ada di bank Saudi. Bank Saudi. Ada khusus rekening namanya rekening Utsman bin Affan. Siapa rekening Utsman bin Affan? Ya sahabat Utsman bin Affan itu. Sahabat Utsman bin Affan. Pada sudah 1400 tahun yang lalu, rekeningnya sampai hari ini masih ada. Ceritanya adalah ketika dulu di Madinah itu ada apa? Ada sumur. Ya, sumur ini yang menguasai orang Yahudi. Orang Yahudi yang punya kuasa. Orang yang lain, jadi dia dapat uang terus, orang Islam. Padahal dulu yang namanya air itu sumber kehidupan yang luar biasa. Jadi bayar semuanya dengan orang Yahudi. Dia yang kaya, kita yang terus berjuang untuk mengambil air itu. Akhirnya dibuat strategi, gimana caranya ini? Akhirnya kata Utsman, dia coba untuk bernegosiasi. Intinya adalah, oke, kalau begitu separuh sumur saya beli. Oke, kalau begitu. Jadi separuh sumur untuk dia. Jadi ini diambil dengan harga yang sangat mahal, 200 dirham pada waktu itu ya. 200 dirham. Kalau dikalkulasikan kira-kira 5 miliar kan ini. Jadi karena emas pada waktu itu. Jadi dibeli separuhnya, akhirnya kemudian pas hari di mana miliknya sahabat Utsman bin Affan, semuanya diminta habis. Ambil semua barang-barangnya, ambil semua, penuhi bejana-bejana kalian. Akhirnya apa? Ludes itu. Jadi ludes penghasilan dari orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi, udah kalau begitu aku jual aja semuanya. Setelah dijual seluruhnya kepada sahabat Utsman mengatakan sumur ini wakaf kaum muslimin. Semenjak itu wakaf kaum muslimin. Dan dari sumur itu berkembang menjadi kebun. Ya, perkebunan hingga pada pemerintahan Utsmani itu tidak kurang dari 1.500 pucuk pohon kurma. Terus ya, dan diwakafkan untuk kaum muslimin, anak yatim piatu, kaum miskin dan seterusnya. Dan terus hingga hari ini hasil perkebunannya, tanah wakafnya sampai jadi hotel yang dekat sekarang sedang dibangun di kota Madinah atas nama rekening Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu, ya, rekeningnya masih ada. Ini namanya orang cerdas ya. Memanfaatkan sedikit yang Allah titipkan dalam rangka untuk apa? Amal jariah. Maka salah satu strategi yang paling cerdas itu adalah kita beramal jariah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Hidup terbatas 60-70 tahun. Tapi bagaimana cara barokahnya? Ya. Kita menitipkan sebagian, kita tidak tahu berapa lama nanti ini masjid akan berdiri. Kita tidak tahu nanti akan dimanfaatkan. 7 yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Selain ilmu bermanfaat, amal jariah melalui sedekah jariah, atau juga anak-anak yang soleh, termasuk menitipkan uang, Quran di masjid, termasuk juga mengalirkan selokan air. Macam-macam disebut oleh Nabi, termasuk menanam pohon, disebutkan juga oleh Nabi SAW. Intinya apa? Mari kita waktu yang terbatas berpikir yang tidak terbatas. Salah satunya peluangnya adalah amal jariah. Maka kalau ada apa-apa masjid dibangun nanti kelas sak 2 sak 100.000 200.000. Kita tidak tahu ya. Kalau ada peluang apapun walaupun sedikit, insyaallah amal jariah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan karena insyaallah sudah masuk waktu, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Apa yang kita kaji mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi amal-amal baik kita yang bisa menyampaikan kepada kita ketinggian derajat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.